Kali ini kita akan melakukan praktek pemulasaraan jenazah. Dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur. Nah, pertama kita akan praktek memandikan dulu. Apa saja yang perlu disiapkan? Tentu yang pertama adalah air. Mandi tanpa air namanya tayamum ya. Air, bayangkan ini sudah ada satu pola air. Kemudian yang kita siapkan adalah sabun, kapur, dan alat pembersih kuku. Biasanya pakai biting. Kalau biasanya pakai apa itu namanya, kayu apa itulah, lupa saya. Yang jelas nanti semuanya dibersihkan. Lalu apa saja yang perlu disiapkan lagi, yaitu tentang kain penutup. Ini kita sudah sediakan mediasinya. Kita ada kain apa ini, tapai yang biasa untuk menutup. Jadi begini, langsung saja Mas siapa tadi? Nah sini. Nah, silakan tidur di sini. Mas apa sih? Ya, bantu saya Mas. Ini mayatnya ditutup dulu. Sebelum dimandikan berarti ini pakaiannya dilepas. Pakaiannya dilepas, dilolosi ya. Terus kalau sudah kita bayangkan ini sudah tinggal kainnya, berarti yang pertama kali adalah jangan tertawa. Perhatikan betul. Yang kedua adalah mengisingkan. Mengisingkan itu apa? Membuat mayatnya, membersihkan mayat atau kari. Oh ini nanti calon kedua yang dikafani. Nah ya. Pertama kali adalah Mas dibantu. Caranya orang-orang ini kakian untuk dewi, geser ini. Tambah satu lagi. Tambah satu balik. Balik kan nih. Nah. Aku caranya adalah Mas nih. Bagian atas diangkat sedikit. Terus ekor. Diangkat seperti ini ya. Dibantu keluar terus. Nah. Kowe gayane ora ngene ya lemes mati. Lalu buka kamera sini kamera. Lalu perutnya ini dipirit ke bawah. Tapi udah terus mundur sedikit guys, ditekan sehingga isi perut akan keluar dari bawah, keteplok itu. Kalau dia habis makan jengkol, ya maksudnya jengkol, terus juga keluar dari belakang dan depan. Nah selesai, setelah itu dimandikan. Nah. Kemudian kita mandikan. Nah, ini air kalau kita biasanya pakai selang, ya. Nah selang kemudian yang cengkok tadi, biar kotorannya bersih. Biasanya pakai selang itu, kemudian
pakai debok dimasukkan. Tapi kalau nggak ada debok harus dicidui wae. Nah, ini harus dibuka. Sekalipun saya yang yang memandikan nggak boleh dibuka, nggak boleh melihat aurat, nggak boleh. Dan yang memandikan harus sejenis, karena dia laki-laki maka saya laki. Kalau It's time to begin the second lesson. diwudoni, ya, diwudoni. Ini di bagian atas kayak bantal, dibantali mestinya saya istilah, cerdas, sukses. Kenapa? Biar nak digebyur dari atas, orang melbu ning kiro, anggebres payah. Nah, kemudian semuanya dibasahi. Yang pertama adalah bagian kanan, basahi semua. Kemudian kalau bagian belakang berarti ini diiringkan dulu. Wah, diiring keset, tapi ditutupi. Ini harus dipelipen ya. Terus bibir lagi. Setelah sampai basah semua selesai, baru dikasih apa? Sabun. Kasih sabun. Caranya tetap di dalam tape, ora dibuka ngene kosoki. Kemudian pakai sikat baju kayak ojo. Dengan cara yang halus. Tangannya dulu, kemudian kakinya seperlunya saja. Orang-orang dua gapi kabeh supaya wis atus dhewe ojo. Suwen. Ya. Setelah itu diulus digebyur lagi sampai selesai. Kalau sudah selesai, ringkas cerita wis teles kabeh wis resik. Tapi ingat sebelum tadi dimandikan, bagian kotoran yang ada di kuku, kaki dan tangan itu harus bersih dulu. Reget-regetnya bersih. Terus setelah itu sebelum dimandikan dicek untunya asli ora. Kadang pakai untu asli berarti tidak masalah. Kalau ada untu yang palsu harus diambil. Kemudian kok pakai untu emas ceblek kaki ini harus diambil. Nah pakai behel, wah bahaya iki. Mulane josok senengane bela, nek ketek loro cepeti. Nek kadung mati kok dijikuk angel loro kabeh. Nah, ini mayat ini harus steril dari semua barang-barang dunia. Jadi mripate nak palsu ya aja mripat palsu. Kalau masih dimungkinkan diambil. Kalau tidak dimungkinkan diambil, ya berarti dibiarkan saja. Karena memang nanti kasihan mayatnya. Ya, setelah ini terus kita bopong. Nah, katakanlah iki wis ning nggone apa? Bopong. Bopong ngitangi. Nah, bopong kowe kabutan. Saya mayatnya ini. Yang kita lakukan adalah mengkafani, ya. Sebelum dikafani, ini katakanlah tempat kerdonya, maka kita pasang dulu tali. Tali ditaruh di mana? Di dada, ya, di pinggang, kemudian di dengkul. Nah, di dengkul ini. Terus ada dua lagi nanti untuk pocong atas dan bawah. Karena ini kainnya tidak cukup, ya. Dibuntel wong ini kan ora cukup, maka kain itu biasanya dijahit dulu, disambung. Nah, saya coba untuk menyambungnya dengan sulasi biar nanti tidak rusak. Ya,
Ya, sebagai praktek katakanlah ini kayaknya putih ya, nggak batik ya. Ya segawe mripatmu rada bleng teh iki. Itu Mas di pasti Mas. Iya. Dua deh. Ya sesuai. Ya. Tentang memori kurang lah. Ini samamnya dijahit. Kita ganti dengan jahit modern sekarang. Ini kain kafan putih ya, batik juga boleh. Sambil cerita, dulu ada wanita tua pesan sama anaknya supaya nanti kalau mati dikafani sama batik yang dia punya. Menawa ya batik ini, tapi oleh anaknya diganti oleh kafan yang mahal karena dia kebetulan jadi orang kaya. Bareng wis diulesi putih, bunyi-bunyi warani makane. Anake mau warani kuwatake goboki. Anak kurang ajar. Diukas wong tuwa ora diap. Wandane kok ngafani karo kain ku batik kok malah diketukake kain kafan anyar. Ngamuk-ngamuk. Ya. Bareng ngono anake terus menyesal. Pondok kiai ini diduduk, baru diduduk sebelum mana wis tahu. Tinggi di gowong langit karo malaikat. Duh kok digolong langit mana? Ternyata wanita itu wanita yang solehah, orang yang setiap harinya, setiap maktubah selalu membaca surat Ikhlas 11 kali ya. Ini dibantu Mas. Ini berarti nah. Ini Mas tengah kibes Mas nah ya. Ini kalau laki-laki berarti butuh 3 lembar. Butuh berapa? 3 lembar. Sebenarnya 1 lembar juga boleh, tapi ya kurang pimpen lah. 3 lembar. Kalau perempuan 5 lembar. Setelah itu ya untuk melengkapi biar tidak terlalu terlalu tipis. Biasanya tambahi 1 kain. Nah, ini bayangkan kainnya itu putih. Nah, kayak teles kayak mau ya. Ya ini kan teles tuh. Mayitnya di sini Mas. Mayit diletakkan di sini ya. Silakan ke diduga. Nah, ini contoh yang baik ini anak. Ujung sostek. Nah, kalau laki-laki ini tadi kan posisinya dia masih habis mandi. Bisa apa? Bisa ditutupi seperti ini ya. Kan teles ya. Ini nanti diganti dengan tapeh baru ya. Tapeh baru
yang masih kering, yang masih baru, yang basah diambil. Jiko ini ditutupi, terus dijiko kan. Terus ini garing. Nah dari sini kan dulu kan udah. Apa yang terjadi? Pertama adalah disempaki. Sebenarnya sejak tadi mandi dikeringkan, terus bagian duburnya disumpel karo kapas. Ini udah gede-gede cukup lah. Biar nanti bekas dia mengeluarkan kotoran tadi tidak berlanjut. Biasanya ini nak setahun isi nak urung cewek kepeten. Nah berarti cewek terus diganjel apa? Kapas. Depan maupun belakang. Nah setelah itu dibungkus. Jadi tadi sebelumnya dikasih kain mungkin selebar ini tapi panjang, jadi nutupin ini, lihat, terus ditali, tapi di dalam. Setelah itu hidung ditutup, mata hidung ini kan terbuka, ini ditutup dengan kapas. Terus mata terpejam, ini ditutup dengan kapas. Tapi biasanya terakhir. Nah ini sementara irungnya tok. Kena keluarganya pengen roh ngerti. Nah ini. Nah setelah ini semua ini ya di dalam apa kita buka dulu, tapi coba bayangin ini ditaruh sini nanti ditali. Itu narah ditali ini wah ngamuk-ngamuk deh ini. Ya, ditali kemudian terus ini juga ditali dengan selendang. Biasanya kalau orang mati kan ini. Nah, ini ditutup. Terus ini mata juga ditutup. Kalau biasanya nak bikin ini wis merem. Terus nak dicengkang ini wis. Nah, terus ini juga ditali. Bisa mancal-mancal. Ya, di dalamnya ditali. Nah, kita bayangkan kini sempakan, kini talinan, tidak ya. Caranya adalah dari kanan dulu menutupnya. Dari sini. Nah ini dijiko, diambil, sidik. Orang kabel langsung blas. Iya. Dari sini diambil, terus dari kanan ke kiri lapisan pertama. Nah, kiri. Ini duluannya dijiko. Dan tutupnya yang kainnya diam. Ambil bekas tapeh. Nah, ini jadi kain kafan. Nah, kurang ya. Nah, setelah itu ini. Nah, harusnya lebarnya segini memang. Nah, set. Sampai kurang dawa pokoknya kegawan ya. Nah, ini tutup dulu. Setelah itu baru kiri. Masih ada lagi mestinya kan tiga lapis dibiak meneh terus ditutup. Baru kemudian ini dibuka, buka. Ya, harus dibuka. Seperti itulah nanti kalau kamu sudah meninggal. Ya, talinya kan sudah ditata. Di.
Iya. Gila. Anjir. Wah, belum belum. Ya. Nah. Ini ditarik. Kira-kira bisa nawe merantau nenggone Papua, jadi kiai, tanggamu mati, terus kalau mati mayit, kamu bisa mempraktekkan ini. Sebelah kiri. Kenapa kok talinya ditata dulu? Ini gen ora mlebu ini. Nah, Mbak Toto Keri, itu larang ini Mas ngono. Jadi nawes ditoto kan dia tinggal ngalahin. Nah. Ini juga akhir sebelah sini. Nanti kalau ada siaran kita sama-sama ke sana untuk praktek. Terus ini, mikir Babudin taruh matanya di, aku siswa. Setelah ini lahir di sini. Kono jadi sih, entahnya keluarganya nano mulai kurang dewa ini. Seperti inilah kurang lebihnya cara mengkafani jenazah. Ini secara sederhana. Kalau udah mudin yo rodok tadi sebelum sebelum ditutup itu dikasih minyak. Bisa dibuka toh, saya kasih minyak, kasih kapur balus. Kenapa? Supaya baunya ketika manusia itu sudah mati akan mengalami pembusukan. Nah, untuk biar agak lebih awet, baunya tidak keluar busuk, dikasih kapur balus. Kemudian kasih minyaknya yang menyengat. Supaya apa? Supaya bau dari mayat bila terjadi bau yang tidak sedap tidak secepat atau tidak begitu dirasakan oleh pengunjung atau takziah. Gawe nutupi aib atau hal-hal yang kurang baik yang ada di mayat. Nah, mungkin wonge ahli ibadah wong soleh merasa diminyaki wis wangi. Tapi naruh sing gawe ini ora genah ini kan ya sakit. Cukup-cukup ambune pocing ngono kan ya sing wah mayite iki. Makanya dikasih kapur balus, yaitu berlaku untuk semua mayit. Kasih balus, kasih minyak wangi. Setelah itu sudah ini keluarganya pun cukup. Nampun ditutup. Ini kadang masih dipakaikan selendang. Sebelum kalau Mbak Mudin itu sok di bawah bantal ini sebelum dikasih kayak serban. Jadi ini kalau serban ini terus ditutupi. Paham iki ya? Ya segamane gawe serban ditutupi begini. Terus baru ditutup. Ya ilah. Ini terus dipocong gini, ya. Setelah ini ya wis terus ditutup. Tenang ya. Ya, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan? Nah, setelah ini cewek juga sama nanti. Karena cewek ini ada perbedaan di jumlah kain. Jumlah apa? Jumlah kain dan cara menutup. Ya, tenang. Siapa yang cewek?
Din. Biswa. Din. Ya juga. Perbedaannya cewek itu nanti ada enggak? Oh di lotre? Hah? Nih. Diana, sini enggak? Kalau cewek itu ada tambahan atas, biasanya di bagian dada itu ditambahin. Di samping setiap lapisan ini jumlahnya 5, dia juga atasnya dikasih tambahan kain. Ya, tambahan kain. Jadi gerodok kan atau kandel. Wong ngira ya kurang lebih sama lah, perbedaannya hanya ketika perempuan ini di bagian-bagian tertentu termasuk tetap disempaki mesti ya, terus disumpeli buri ngarep di mulut ketika mau ditutup dah ininya ditutup, ditaleni, mata juga dikasih kapas, semua lubang tadi lupa termasuk telinga nanti juga disumpeli kapas semua. Dah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan di sesi selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu bagaimana? Yaitu sholat yang dilakukan dengan 4 kali takbir. Rasa nganggo ruku, rasa nganggo sujud. Nah, 4 kali takbir. Kemudian apa isinya? Pertama takbir pertama dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Terus takbir kedua membaca sholawat Ibrahim. Biasanya dipakai sholawat apa? Sholawat Ibrahim. Setelah itu takbir lagi. Setelah takbir membaca apa? Doa. Doanya bagaimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau mungkin akan lebih dilengkapi waqrim nuzulahu wasil madkhalahu. Ini sudah selesai ya. Setelah itu berarti takbir lagi. Takbir yang berapa berarti? 4. Keempat. Setelah takbir keempat baca Doa. Membaca doanya bagaimana? Allahumma La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana rahmatika ya arhamar. Terus takbir lagi enggak? Boten. Enggak usah langsung apa? Salam. Setelah selesai baru dikubur. Kuburannya sudah saya buat kemarin ya. Caranya membuat kuburan untuk orang mati ada 2 bentuk, untuk tanah yang padat dan ada untuk tanah yang rawan longsor. Ini beda bentuknya. Nah, saya kira untuk materi pemulasaraan jenazah sudah selesai. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Yusuf. Insya Allah akan menjadi teladan yang baik dan menjadi contoh dalam ilmu pemulasaraan jenazah. Terima kasih. Mungkin kita ketemu di pertemuan yang